siang Pak Sep. Selamat siang Pak Is. Seperti yang sudah diceritakan kepada Pak Sep, ya, Iya. bahwa saya nanti akan melaksanakan observasi di kelas Pak Sep. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya di praobservasi ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Pak Sep. Di antaranya terkait dengan pembelajaran yang nanti akan Pak Sep laksanakan di kelas. Iya, baik Pak. Tapi tidak mengganggu nih ya Pak? Enggak Pak, kebetulan kita kan lagi istirahat, habis istirahat anak-anak bisa belajar kesenian sama guru yang lain lah. Gitu. Dari kegiatan sekarang ini, saya ingin tahu nih Pak, apa yang Pak Asep harapkan? Ya, tentunya saya berharap bahwa dalam pembelajaran saya ingin kiranya Pak Haris bisa membantu saya untuk mengajarkan cara belajar yang baik, yang efektif dan menyenangkan. Barangkali itu harapan saya. Jadi Pak Asep menginginkan pembelajaran yang lebih baik mungkin itu. Yang lebih baik, ya? Betul. Dalam kegiatan ini jangan merasa terbebani ya Pak ya? Enggak Pak, ya. Kalau boleh saya tahu, Pak Asep nanti akan mengambil materi apa Pak? Kebetulan nanti saya akan belajar dan menyampaikan materi sebetulnya dari sistem tata surya dan nanti akan dikembangkan terjadinya siang dan malam. Gitu. Jadi materi umumnya tata surya, tapi yang materi yang lebih spesifiknya ya terjadi siang dan malam. Ya. Kalau tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran Pak Asep itu apa boleh saya tahu? Oh ya, saya berharap dari tujuan pembelajaran itu siswa mampu menganalisis isi dari apa yang saya sampaikan. Kemudian siswa mampu menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan tersebut. Jadi ketika saya berbicara tentang materi pelajaran, maka siswa mampu menuliskan atau menjelaskan kembali hal-hal yang ada sangkutannya dengan materi tersebut, begitu. Oh iya. Jadi yang saya tangkap siswa itu mampu menjelaskan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. Betul. Kira-kira ini bentuk kegiatannya Pak ya? Alur pembelajaran yang akan Pak Asep sampaikan untuk kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa? Rencana itu kami ingin membuat bahwa pembelajaran itu yang sifatnya konkret Pak. Jadi menyampaikan pembelajaran itu pasti dengan persiapan-persiapan yang diantaranya tentulah RPP begitu ya. Yang kedua tentang media, saya akan menggunakan media pembelajaran dengan InFocus begitu. Jadi anak-anak tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka bisa melihat secara konkret hal-hal yang disampaikan oleh saya, sehingga anak-anak mampu ya sedikitnya menyerap pembelajaran itu, dipermudah agar mereka bisa mentransfer materi ke mereka. Ya, itu sangat bagus sekali Pak, karena siswa itu kan kalau dilihat dari minatnya itu berbeda-beda ya Pak. Betul. Ada yang lebih tertarik dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar gitu. Iya, itu kalau itu disebutnya pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Betul. Dari perencanaan yang sudah tadi Pak Sep sebutkan, betul. Mungkin masih ada yang dirasakan kurang kira-kira. Oh iya, saya merasa makanya ada baiknya kita sharing, tukar pendapat, bahkan ingin ada masukan dari Pak Haris bagaimana saya melakukan pembelajaran untuk besok. Karena terus terang saja belum sempurna, tapi insya Allah setelah kita pembelajaran atau wawancara ini, insya Allah kita akan selesaikan rencana-rencana pembelajaran agar lebih menarik dan lebih mantap. Ya, insya Allah Pak. Nanti yang saya bisa
mungkin saya bisa membantu Pak Asep. Ya, terima kasih. Kalau bicara masalah tadi ya dari kekurangan itu yang akan diperbaiki, mungkin apa yang bisa saya bantu Pak? Sebetulnya Pak, ini untuk karena apa, siswa-siswa kan banyak yang tidak sama lah gitu ya. Jadi ada yang telat dalam pembelajaran, ada yang lebih cepat dalam pembelajaran. Makanya saya ingin juga Pak Haris untuk melihat secara langsung atau memberikan arahan, juga menjaga tentang emosi saya gitu dalam pembelajaran ini. Ya, kita intinya di sini sharing aja ya. Sharing Pak, aja Pak ya, Iya, betul-betul. Sharing aja Pak lah. Nah, mungkin Pak Asep terkait dengan kompetensi ya Pak ya. Iya. Terkait dengan kompetensi Pak Asep. Mungkin ada, kalau melihat kita itu masih ada kekurangan ya Pak, selalu ada kekurangan. Ada rencana Pak Asep untuk meningkatkan kompetensi Pak Asep gitu ya. Apa yang akan Pak Asep lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Terutama dalam mengajar. Iya betul Pak. Terus terang selama ini dalam pembelajaran yang sebetulnya sudah lama sekali ya, dari awal juga ingin memperbaiki diri, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang baik terhadap siswa-siswa agar siswa itu lebih mengerti. Ternyata beberapa pengalaman yang lalu, apalagi yang akan nanti disampaikan kembali, diajarkan kembali kepada siswa adalah tentang persiapan bagaimana guru itu memberikan materi pelajaran kepada siswa itu yang sifatnya tidak abstrak, tetapi dibantu dengan gambar, metode, media-media lain yang ingin ditampilkan begitu Pak. Jadi saya punya harapan bahwa setiap pembelajaran itu harus ada media-media yang ditampilkan kepada siswa-siswa gitu. Sehingga selain media, kemudian juga ada metode yang disampaikan itu tidak monoton, tidak ceramah saja, tapi ada diskusinya, ada selain ceramah tanya jawab dan lain sebagainya begitu Pak. Ya. Jadi pembelajaran itu menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi. Iya, yang lebih bervariasi dan menyenangkan. Iya, supaya anak itu lebih tertarik pada pembelajaran. Betul Pak, betul. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, untuk kegiatan observasinya nanti kira-kira kapan dilaksanakannya Pak? Rencana kita insya Allah lah besok, insya Allah besok kita akan merencanakan hal yang sekarang kita bicara, insya Allah. Ya. Bagus Pak Asep ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Yes. Mudah-mudahan besok kita bertemu lagi dan tidak ada halangan apapun. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, Pak Asep. Selamat siang, Pak Aris. Kita bertemu lagi ya setelah tadi dilakukan observasi di kelasnya Pak ya. Iya. Ini tahapan selanjutnya Pak ya. Kemarin ada pra observasi, kemudian tadi sudah dilaksanakan observasi. Sekarang saya mau tanya-tanya lagi Pak. Boleh. Siap. Tapi tidak mengganggu ya Pak ya? Enggak. Ada jam mengajar lagi nggak? Enggak, udah selesai. Ya, santai saja. Pak Asep, pembelajaran yang dilaksanakan tadi gitu ya, sudah, dan saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran Pak Asep tadi ya Pak ya. Betul. Obrolan kali ini mungkin Pak Asep, apa yang diharapkan dari obrolan kita kali ini? Terima kasih Pak Haris atas kesempatan dan waktunya untuk sebagai pembelajaran buat saya, bahwa dari hasil praktek yang tadi saya sudah lakukan, alhamdulillah harapan tentu saja saya bisa sharing dengan Pak Haris
untuk bertukar pendapat demi kemajuan pembelajaran saya, apa kekurangan dan perbaikan yang saya nanti akan laksanakan, begitu kira-kira Pak Aris. Iya, iya. Sekarang perasaan Pak Asep bagaimana? Sudah? Alhamdulillah, sebetulnya kalau ditanya tentang perasaan, saya merasa lega, sudah bisa menyampaikan pembelajaran secara maksimal gitu Pak Aris. Ya, alhamdulillah pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam media atau alat bantu sehingga kami bisa melaksanakan secara maksimal, lebih lega lah. Iya. Nah, hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang kemarin pas pada observasi Pak Asep sebutkan ya, yang pertama itu kan siswa dapat menganalisis ya, kan, ya, betul, kemudian yang kedua siswa dapat menjelaskan kembali, ya betul. Ya. Nah, bagaimana tujuan tersebut? Apakah sudah tercapai Pak dalam pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah, secara umum Pak Aris, saya sudah menyampaikan pembelajaran kepada siswa dalam tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis dari materi tersebut apa yang kira-kira saya sampaikan begitu sebagai motivasi kepada mereka supaya anak-anak berpikir kemana arah tujuan pembicaraan tadi. Yang kedua, emang disuruh menuliskan kembali dari materi-materi itu sehingga mereka benar-benar memahami. Alhamdulillah ini dibuktikan dengan hasil evaluasi tadi gitu di akhir. Alhamdulillah nilainya rata-rata bagus lah begitu. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin kurang bagus lah gitu karena prestasi atau imajinasi anak memang berbeda-beda begitu Pak Aris. Itu mungkin karena anak itu kemampuan anak itu tidak nah itu sama, maksudnya ya. begitu betul ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang Pak saya tuliskan di RPP itu sudah tercapai gitu ya. Iya Mas. Bagus sekali Pak ya. Kemudian ini saya mau tanyakan apa yang Pak Asep dirasa sudah baik dalam pembelajaran kali, atau bisa diceritakan juga yang masih kurang menurut Pak Asep gitu ya. Ya alhamdulillah, saya rasa kalau sekiranya saya mengajar atau guru lain juga mengajar menggunakan media-media yang dipahami anak-anak secara konkret atau pembelajaran sebetulnya konstekstual itu sudah saya lakukan, alhamdulillah anak-anak bisa memahami. Tapi emang dalam pembelajaran diferensiasi itu emang saya agak kurang walaupun sudah disampaikan begitu Pak. Tapi secara umum pembelajaran seperti ini akan saya lanjutkan dan akan dipertahankan. Mungkin ditingkatkan begitu. Ya memang pembelajaran berdiferensiasi itu baru sekarang gitu. Iya betul. Dimunculkan jadi masih sesuatu yang hal yang baru. Betul. Nah terkait dengan tadi Pak Asep menyebutkan ada yang perlu ditingkatkan, mungkin betul. Ya bisa itu mungkin dari segi apa Pak yang harus ditingkatkan? Sebetulnya kalau untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu, tapi kami insya Allah akan belajar lebih baik, sharing dengan Pak Haris, kemudian mungkin juga nanti ada di KKG atau kita belajar melalui media massa seperti YouTube dan lain sebagainya, atau sekarang lebih gencar-gencarnya belajar di platform mengajar Merdeka Mengajar begitu ya, seperti itu Pak. Ya, sebetulnya apa saja bisa dibuat jadi sumber belajar betul, kita ya Pak ya. Rencananya mungkin terkait pengembangan yang barusan disebutkan, ada target waktu misalnya untuk satu semester 6 tahun 6 bulan ke depan atau untuk 1 tahun itu ada nggak? Nah ini untuk jangka pendek kita akan selesaikan
dalam jangka waktu untuk menyelesaikan semester ini, kemudian nanti juga akan dilanjut ke semester yang lain. Insya Allah kami akan catat agar tidak lupa begitu, dan ini dijadikan acuan program pengajian bagi saya. Apabila kami lupa bisa diingatkan oleh Pak Haris, kemudian ada papan buku lupa lah gitu, kami catat di situ untuk perbaikan saya mengajar di kemudian hari gitu. Mungkin bisa juga Pak itu dibuat jadwal gitu. Nah, gitu ya, dibuat betul, jadwal. betul, betul, ya. Nah, bagus sekali itu Pak. Ada nggak yang menjadi inspirasi atau yang menyemangati Pak Asep? Ya betul, sebetulnya kalau inspirasi atau motivasi yang utama itu terus terang Pak Haris, ini dasar dari kewajiban saya sebagai guru, kemudian tidak lupa juga selain dari kewajiban itu adalah dari rekan-rekan juga kepala sekolah gitu yang menginspirasi saya gitu. Di rumah juga ada kan? Oh jelas. Istri saya juga mendorong gitu, untuk belajar jadi guru yang lebih baik lah gitu. Betul. Iya Pak, dari semua yang Pak Asep sampaikan tadi, apakah masih ada yang mengajar gitu? Nah, alhamdulillah kalau dibandingkan tahun-tahun yang lalu gitu, sebelum kami sharing dengan Pak Haris, itu sekarang lebih puas, lebih maju. Hanya tadi itulah, saya mohon bimbingan dari Pak Haris juga, dan saya ingin terus belajar. Tadi saya sampaikan tentang yaitu pembelajaran diferensiasi itu ingin ada lebih baik lah gitu ke depannya gitu Pak Haris. Ya, nanti kita sama-sama Ya. karena Pak saya juga Pak sama itu baru sekarang gitu. Ya betul Pak. Alhamdulillah kegiatan observasi supervisi akademik ini sudah kita laksanakan ya Pak ya. Betul. Kemudian ada beberapa manfaat juga bagi saya juga ini lagi belajar coaching gitu kan, sambil berbagi ilmu sambil kita ambil sharing. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Pak Gas. Semoga kedepannya kita menjadi Kita- guru yang lebih Oke, siap. Terima kasih. Coba.